Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Toni Kroos Man of the Match Real Madrid versus Valencia. Kemenangan penting berhasil diperoleh oleh Real Madrid kala menghadapi Valencia dalam lanjutan La Liga Spanyol Minggu 14 Februari 2021. Pasukan Zidane tersebut menjadi pemenang dengan skor 2-0. Kedua golnya tercipta pada babak pertama, masing-masing dari kaki Karim Benzema dan Toni Kroos. Nama terakhir jadi sosok penting karena juga menyajikan assist yang menjadi awal dari gol pertama. Sudah sepantasnya gelar Man of the Match jatuh ke tangan gelandang Real Madrid Toni Kroos. Torehan gol dan assist telah membuktikan betapa besarnya peran pemain berdarah Jerman tersebut untuk kemenangan Los Blancos. Busquets pun memberikannya rating 8,3, terbaik di antara 22 starter di laga kali ini. Secara keseluruhan, Toni Kroos melepaskan 2 tembakan yang salah satunya melenceng dari gawang Valencia. Kroos juga mencatatkan total 107 operan dengan akurasi 94%. Pada aspek ini, ia lebih baik ketimbang pemain lain dari masing-masing tim. Selain itu, Toni Kroos juga bisa membuat 4 key pass. Selebihnya, catatan Toni Kroos tidak terlalu mentereng. Ia sesekali membantu pertahanan dengan melakukan 2 kali percobaan tackling. Salah satunya berhasil. Lalu Toni Kroos juga mengeksekusi 4 sepak pojok dengan tingkat akurasi 75%. Carvajal baru main cedera lagi. Kualitas dokter di tim Real Madrid dipertanyakan. Real Madrid paling menderita diserang badai cedera musim 2020-2021 ini. Zidane kehilangan banyak pemain penting. Beruntung mereka masih bisa menjaga laju apik di La Liga. Teranya Real Madrid mengalahkan Valencia 2-0. Laga ini pun menandai kembalinya Dani Carvajal ke starting 11 setelah lama menepi karena cedera. Nahasnya Carvajal hanya bermain 28 menit di lapangan. Ia kembali diserang cedera otot dan harus meninggalkan pertandingan lebih cepat. Cedera baru Carvajal ini pun membuat kualitas tim medis di Real Madrid dipertanyakan. Apakah Carvajal belum fit sepenuhnya dan dipaksa bermain? Kasus seperti Carvajal ini bukan pertama kalinya terjadi di Real Madrid. Sebelumnya ada kasus serupa yang dialami Eden Hazard yang cedera kambuhan. Hazard pulih dan bermain beberapa pertandingan, lalu cedera lagi. Akibatnya mau tak mau kualitas tim medis di Real Madrid dipertanyakan. Pasalnya musim ini Real Madrid merupakan salah satu tim yang paling banyak diserang cedera pemain. Zidane sendiri sampai tak bisa menjelaskan. Real Madrid telah dihantam 40 cedera untuk sejumlah pemain musim ini. Sebagai pertandingan, Atletico Madrid saja hanya diserang 15 cedera. Wajar jika performa Los Blancos tidak stabil. Skuad terus dirombak paksa. Menurut Marca, pada situasi krisis seperti ini, Real Madrid sebaiknya menerapkan kembali metode pemulihan cedera ala tim medis FIFA. Yakni tidak boleh ada pemain yang langsung bermain usai pulih dari cedera. Mereka harus menuntaskan 6 sesi latihan penuh terlebih dahulu sebelum turun ke lapangan. Zinedine Zidane bingung, Real Madrid bisa krisis cedera. Daftar pemain Real Madrid yang sedang mengalami cedera semakin bertambah panjang. Hal ini membuat Zidane selaku pelatih Real Madrid sampai tidak bisa berkata-kata. Real Madrid berhasil menang saat berdua dengan Valencia dengan skor 2-0. Akan tetapi kemenangan tersebut harus dibayar mahal. Sang bek Dani Carvajal hanya mampu bertahan di lapangan selama 28 menit saja. Ia terpaksa keluar dari lapangan pada awal permainan usai mengalami cedera pada lututnya. Ini jelas menambah panjang daftar cedera Los Blancos. Bahkan sebelum pertandingan digelar, Real Madrid tidak bisa memainkan sejumlah pemain pentingnya karena cedera, seperti Sergio Ramos, Eden Hazard, Marcelo, Eder Militao, dan Federico Valverde. Zidane pun bingung melihat sejumlah pemainnya yang tiba-tiba mengalami cedera secara berbarengan. Jelas ia tidak tahu alasan mengapa permasalahan ini bisa menimpa Real Madrid. Saya tidak paham, ada banyak cedera, saya khawatir. Saat saya kehilangan seorang pemain sebagai pelatih itu sangat mengganggu saya. Ini cedera kambuhan. Saya meminta maaf kepada Carvajal. Dia bermain selama 25 menit dengan sangat baik dan saya kecewa sebab ia sangat penting bagi kami, kata Zidane. Zidane tidak bisa berbuat apa-apa selain menggantungkan harapan. Ia berharap kondisi Carvajal tidak parah dan mampu bermain pada pertandingan berikutnya, sebab laga yang akan datang nanti tidak kalah pentingnya. Fokus tingkatkan performa. Real Madrid masa bodoh dengan tim lain. Pelatih Real Madrid Zidane menegaskan timnya hanya akan fokus untuk meningkatkan performa dan meraih hasil yang bagus dalam setiap laga. Zidane juga menyebut Real Madrid tidak peduli dengan hasil yang diraih tim lain. Real Madrid berhasil mendulang 3 poin penuh pada pertandingan pekan ke-23 La Liga Spanyol. Menjamu Valencia, Real Madrid menang dengan skor 2-0. Hasil tersebut membuat Real Madrid berhasil menyapu bersih kemenangan dalam 3 laga terakhir di La Liga. Sebelumnya mereka berhasil menumbangkan Huesca dengan skor 2-1 dan menang 2-0 atas Getafe.
Berkat 3 kemenangan beruntun tersebut, Los Blancos yang sebelumnya digusur Barcelona kembali menempati peringkat kedua klasemen sementara La Liga. Real Madrid kini mendulang 49 poin, unggul 3 poin atas Barcelona yang turun ke posisi ketiga, serta tertinggal 5 poin dari Atletico Madrid yang masih nyaman berada di puncak klasemen Liga Spanyol. Dengan selisih poin yang tak terlalu jauh, persaingan memperebutkan trofi juara Liga Spanyol musim ini bakal berlangsung ketat. Apalagi Real Madrid, Barcelona dan Atletico Madrid sama-sama sedang dalam kondisi on fire. Meski begitu, Zidane tak peduli dengan hasil yang didapatkan tim lain. Dia hanya fokus mendongkrak performa Real Madrid dan meraih kemenangan dalam setiap laga. Kami akan terus melanjutkan apa yang sedang kami lakukan. Kami tidak akan melihat apa yang dilakukan pihak lain. Kami sedang mencatat rangkaian hasil yang bagus, dan yang kami inginkan adalah terus seperti ini. Karena itu sangatlah penting, kata Zidane. Presiden Real Madrid telepon Sergio Ramos. Presiden Real Madrid Florentino Perez baru-baru ini membuka obrolan via telepon kepada Sergio Ramos. Masa depan Kapten Real Madrid Sergio Ramos menjadi topik yang hangat dibicarakan saat ini. Pasalnya kepastian Sergio Ramos bersama Real Madrid belum ada kejelasan. Padahal kontraknya akan berakhir pada musim 2020-2021, tepatnya 30 Juni nanti. Berdasarkan kabar yang beredar, Sergio Ramos dan Real Madrid belum mencapai kata sepakat perihal perpanjangan kontrak. Melansir dari media Spanyol El Chiringuito, Real Madrid dikabarkan sempat memberikan 2 pilihan kepada Ramos. Bek berusia 34 tahun itu diberikan kebebasan untuk memilih gajinya dipotong dengan kontrak 2 tahun atau tanpa potongan gaji dengan kontrak 1 tahun. Ramos kemudian diketahui ingin mendapatkan kontrak lebih dari 1 tahun dan tidak ingin gajinya dipotong. Sejak saat itu, Sergio Ramos dikabarkan tidak memberikan jawaban kepada Real Madrid perihal pilihannya. Bahkan media Spanyol lainnya Cope melaporkan bahwa Real Madrid dipastikan akan melepas Sergio Ramos pada akhir musim 2020-2021. Kemudian baru-baru ini Presiden Real Madrid Florentino Perez membuka obrolan kepada Sergio Ramos di tengah situasinya yang tak kunjung jelas. Melansir dari Marca, Perez diketahui menghubungi Ramos melalui telepon saat sang kapten menjalani operasi lutut pada pekan lalu. Akan tetapi ternyata pembicaraan tersebut tidak membahas soal kontrak, melainkan hanya sekedar menanyakan kabar. Marca melaporkan tidak ada pembicaraan apapun soal kontrak antara Ramos dengan Perez dalam panggilan tersebut. Alhasil hingga kini pun masa depan Sergio Ramos di Real Madrid masih penuh dengan tanda tanya. Paris Saint-Germain dekati gelandang Real Madrid. PSG dilaporkan tengah mendekati Real Madrid musim panas lalu untuk bernegosiasi tentang kemungkinan untuk mendatangkan gelandang asal Brazil Casemiro. Pemain berusia 28 tahun itu bergabung dengan Madrid dari Sao Paulo pada tahun 2013 dan telah tampil sebagai sosok pemain kunci bagi juara La Liga tersebut. Total dia telah membuat 266 penampilan di semua kompetisi. Gelandang itu kemudian menjadi sosok penting bagi tim Zidane musim ini, menyumbang 5 gol dan 2 assist dalam 26 pertandingan. Menurut Marca, PSG melakukan pendekatan untuk pemain timnas Brazil tersebut selama jendela transfer musim panas lalu. Tetapi Real Madrid menegaskan bahwa dia tidak akan dijual dengan harga berapapun. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa Los Blancos yang sedang berjuang secara finansial karena pandemi juga belum siap bernegosiasi ulang untuk melepas Casemiro ke PSG. Padahal saat ini mereka membutuhkan uang untuk mendatangkan beberapa pemain di pos bek tengah, di mana isu hengkangnya Sergio Ramos dan Rafael Varane santer terdengar. Casemiro memiliki kontrak di Bernabeu hingga Juni 2023. Ramos cabut, Real Madrid kejar Aymeric Laporte. Manajemen Real Madrid sudah mulai menyiapkan pengganti Sergio Ramos. Los Blancos dilaporkan akan mencoba mendatangkan Laporte dari Manchester City. Dalam 1 dekade terakhir, Ramos menjadi ikon bagi skuad Real Madrid. Sang bek jadi dinding pertahanan yang sangat kokoh bagi Los Blancos, dan ia juga menjadi sosok pemimpin bagi timnya. Kontrak Ramos bersama Real Madrid akan berakhir di musim panas nanti. Sejauh ini belum ada tanda-tanda bek 34 tahun itu akan memperpanjang kontraknya. Daily Star mengklaim bahwa Real Madrid sudah mulai mencari alternatif bagi Sergio Ramos. Salah satu pemain yang mereka incar adalah Laporte. Menurut laporan tersebut, pihak Real Madrid sudah lama mendambakan Laporte. Sang bek tampil apik bersama Athletic Bilbao sebelum ia pindah ke Manchester City di tahun 2018 silam. Sang bek dinilai punya kemampuan di atas rata-rata dan paham medan sepak bola Spanyol, sehingga dia dinilai bakal menjadi pengganti yang sempurna untuk Ramos. Menurut laporan tersebut, ada kans yang cukup besar bagi Madrid menggondol Laporte. Sang bek saat ini mulai tersisih di skuad City. Ia kalah saing dengan Ruben Dias dan John Stones yang performanya sangat konsisten sejak awal musim kemarin. Jika Madrid berani menjamin jam bermain untuk sang bek, Laporte diberitakan siap kembali ke Spanyol. Real Madrid harus siap keluar uang banyak untuk mendatangkan Laporte. Sang bek kabarnya akan dijual dengan bandrol kisaran angka 65 juta euro. Pertama jadi starter, Martin Odegaard mengaku nyaman di Arsenal. Martin Odegaard untuk pertama kalinya bermain sebagai starter untuk Arsenal pada duel kontra Leeds United akhir pekan lalu. Hasilnya cukup memuaskan. The Gunners menang dengan skor telak 4-2. Odegaard sebelumnya hanya bermain sebagai pengganti. Wajar dia sudah tidak lama merumput semasa membela Real Madrid sebelum akhirnya memilih hengkang ke Arsenal.
Performanya pun belum mencapai level terbaik. Tapi setidaknya Odegaard merasa Arsenal adalah rumah barunya. Dia nyaman bermain dan berlatih untuk The Gunners. Odegaard mungkin dianggap sebagai pembelian dadakan, tapi bukan berarti kualitasnya buruk. Dia dikenal sebagai salah satu gelandang muda terbaik di Eropa saat ini. Usai merasakan pengalaman pertamanya sebagai starter plus pembantu Arsenal menang, gelandang Norwegia itu mengaku mulai nyaman bermain di Premier League dan Arsenal. Premier League sedikit berbeda, tapi saya kira saya beradaptasi dengan cukup baik, kata Odegaard. Odegaard mengakui bahwa dia butuh waktu beradaptasi dengan gaya sepak bola baru di liga baru. Tapi sejauh ini semuanya berjalan lancar. Dia sangat terbantu dengan keberadaan pemain-pemain Arsenal. Cara mereka menyambut saya dalam tim, rekan-rekan setim saya, dan cara mereka memperlakukan saya, juga pelatih dan semua orang di klub, mereka membantu saya sejak menit pertama. Saya merasa sangat nyaman. Jadi mudah bagi saya untuk masuk ke tim ini karena cara mereka memperlakukan saya, kata Odegaard.